Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang posisi dalam menggunakan komputer yang benar ya. Jadi tegak ya, tegak. Pertama tegak ya, tegak lalu menghadap ke depan, menghadap komputer ke depan. Jadi seperti yang dicontohkan di gambar ini adalah posisi yang benar. Jadi punggung kita ini harus kayak lurus, terus bisa bersandar di samping di tempat kursinya ya. Nah, yang salah itu yang seperti ini, yang kalau kita membungkuk terus lihat komputernya sambil maju ke depan gitu ya, itu um, merupakan yang salah ya. Jadi merupakan posisi yang salah. Oke. Kita lihat di sini yang pertama ada posisi kepala dan leher ya. Jadi posisi kepala dan leher itu harus tegak dengan wajah langsung menghadap ke layar monitor. Lehernya tidak membungkuk atau mengadah ya, tidak. Kalau membungkuk kan gini ya. Kalau mengadah itu gini ya. Jadi tidak seperti itu. Karena hal ini dapat menyebabkan sakit pada leher. Kalau misalnya membungkuk atau mengadah atau memaksa kayak gitu ya, itu bisa membuat sakit pada leher. Selanjutnya posisi punggung yang baik itu ya, yang tegak ya, nggak miring kiri atau kanan ya. Jadi tegak lurus ya, dan tidak membungkuk dan tidak bersandar terlalu miring ke belakang ya. Jadi harus duduk di kursi yang pas dan nyaman. Jadi setupnya itu penting. Jadi meja dan kursinya ini harus sesuai ya. Nggak boleh kita pakai yang kursinya pendek, mejanya tinggi. Itu kan kita jadinya miring ke belakang, terlalu miring ke belakang ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kursinya tinggi tapi mejanya rendah, itu kan kita akan membongkok ya. Selanjutnya posisi pundak ya, itu tidak terlalu diangkat dan juga tidak terlalu ke bawah. Jadi biasa aja ya. Jadi kita bisa merilekskan juga untuk posisi pundak. Nah, selanjutnya posisi lengan dan siku. Jadi agar kita mengetik dengan nyaman, kita seperti ini ya. Nah, tangannya seperti ini ya, ini posisi lengannya. Jadi seperti ini ya. Posisi kaki ya diletakkan di lantai ya kakinya ya. Dan siku kaki tidak membentuk sudut yang kurang dari 90 derajat. Jadi ininya ya tidak kurang dari 90 derajat. Nggak boleh kakinya sampai ke sini, itu nggak boleh ya. Jadi karena kalau ke sini bikin kaki sakit. Jadi yang benar ya seperti ini ya. Seperti itu. Nah, posisi monitor, untuk mengatur posisi monitor yang aman juga penting juga ya, karena berpengaruh di kesehatan mata, terutama yang leher ini ya. Lalu untuk pencahayaan monitor juga berpengaruh pada mata ya. Kalau bisa ya nggak terlalu terang juga ya, nggak terlalu terang. Jangan melihat juga jangan melihat monitor terlalu dekat ya, setidaknya 50 sampai 60 cm ya. Dan juga sering-sering mengedipkan mata. Jadi jangan lihat melotot terus gitu, jangan ya. Agar matanya tidak kering ya. Dan juga agar tidak tegang ya, biar mata kita tidak tegang, kita bisa istirahat ya, misalnya 1 jam. Setelah 1 jam melihat komputer ya, bisa istirahat, merilekskan mata sejenak gitu ya, jadi biar nggak tegang matanya. Nah, kenapa ini penting ya? Karena ada yang namanya computer vision syndrome. Apa ini computer vision syndrome? Ini merupakan gangguan ketajaman, sakit kepala dan gangguan pada mata itu ya. Jadi penyakit ditimbulkan dari penggunaan komputer yang salah. Jadi kalau misalnya kita terlalu sering lihat komputer dengan cahaya yang sangat terang, dengan waktu yang sangat lama, itu kita bisa terkena computer vision syndrome ini ya. Jadi gejala-gejalanya ada banyak ya. Yang pertama itu tidak dapat melihat dengan jelas objek yang jauh untuk beberapa saat, mata lelah dan kering, penglihatan kabur, mata iritasi dan berair, peningkatan sensitivitas terhadap cahaya, sakit kepala, punggung dan leher. Nah, hal-hal yang menyebabkan munculnya CVS ini merupakan posisi tubuh yang buruk, penerangan yang menghasilkan silau ya. Jadi monitornya ini terlalu silau itu ya, jangan ya. Terus kedipannya nggak cukup. Jadi
kita melotot terus, kita melihat ke monitor terus, nggak gedip-gedip, itu dia bisa menghasilkan computer vision syndrome. Ya, selain computer vision syndrome juga ada repetitive strain injury atau RSI. Jadi kalau ini yang ditimbulkan dari pengetikan atau penggunaan mouse yang terlalu lama, ya mungkin bisa sampai 10 jam per hari gitu, terus ngetik terus kan, ya tangan kita sakit ya. Jadi kalau bisa ya tidak terlalu sering atau tidak terlalu kontinu ya. Jadi harus apa namanya, harus istirahat. Jadi harus ada jeda. Jadi nah, gejala yang ditimbulkan dari RSI itu antara lain ada tidak nyaman dari bagian tangannya ya, atau kedinginan atau mati rasa, kaku atau kehilangan koordinasi tangan. Jadi kalau digerakkan nggak sesuai sama pikiran kita ya, atau nyeri punggung ya. Jadi kayak di sini, bagian sini istilahnya nyeri ya, atau agak sakit gitu ya. Ya jadi saya kira itu ya untuk review bab 2. Untuk materi yang selanjutnya ini adalah menghidupkan komputer dengan benar, mematikan komputer dengan benar, dan juga cara merawat komputer agar tidak rusak ya. Kalau menghidupkan komputer ya tinggal menyalakan tombol power ya, nyalakan stabilizer, tombol power. Kalau mematikan tinggal klik shutdown ya, menutup semua program lalu shutdown. Lalu yang untuk menjaga komputer agar tidak rusak ya, dengan menggunakan antivirus ya. Oke, saya rasa itu untuk review bab 2. Sekian, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WA atau di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.